Otak kita terdiri atas 3 bagian utama, yaitu cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, dan brainstem atau batang otak. Otak besar dibagi menjadi 2, yaitu belahan kanan dan belahan kiri atau yang kita kenal dengan otak kanan dan otak kiri. Otak kanan mengontrol belahan tubuh bagian kiri dan sebaliknya, otak kiri mengontrol belahan tubuh bagian kanan. Kedua belahan ini dihubungkan oleh serat saraf yang tebal yang disebut dengan corpus callosum yang terdiri dari 200 juta akson. Corpus callosum mengizinkan kedua belahan untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengizinkan informasi yang diproses oleh satu belahan untuk dibagi dengan belahan lainnya. Tiap belahan dari otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, dan occipital lobe. Frontal lobe merupakan bagian paling depan otak yang terletak di belakang dahi. Terdiri dari motor korteks yang bertugas untuk merencanakan dan mengkoordinasi gerakan. Juga terdiri dari prefrontal cortex yang bertugas untuk menginisiasi fungsi kognitif seperti problem solving, decision making, atensi, intelijensi, dan perilaku voluntary. Di sini juga terdapat area Broca yang sangat esensial untuk memproduksi bahasa. Temporal lobe terletak di dekat pelipis. Masing-masing otak kiri dan kanan mempunyai temporal lobe. Ada 3 bagian dari temporal lobe, yaitu superior temporal gyrus, middle temporal gyrus, dan inferior temporal gyrus. Superior temporal gyrus mempunyai auditory cortex yang berfungsi untuk memproses informasi auditori. Di sini juga terdapat area Wernicke yang sangat esensial untuk pengembangan bahasa. Pada sebagian besar orang, area Wernicke terdapat pada temporal lobe otak kiri. Sedangkan fungsi dari middle temporal gyrus adalah untuk pengenalan wajah, pengenalan emosi audiovisual, dan juga mengakses huruf pada saat membaca. Untuk fungsi dari inferior temporal gyrus sendiri adalah untuk proses visual yang diasosiasikan dengan pengenalan objek, tempat, wajah, warna, dan juga angka. Parietal lobe merupakan bagian atas otak yang terletak di antara frontal dan occipital lobe di atas temporal lobe. Terdiri dari 3 bagian, yaitu somatosensory cortex, superior parietal lobule, dan inferior parietal lobule. Somatosensory cortex bertugas untuk menangkap dan memproses informasi somatosensoris seperti sentuhan, tekanan, dan juga suhu. Sedangkan superior parietal lobule berfungsi dalam orientasi spasial. Di bagian ini juga terdapat precuneus region yang terlibat dalam memori episodik, memproses informasi visuospasial, refleksi terhadap diri, dan juga aspek kesadaran. Untuk fungsi dari inferior parietal lobule sendiri adalah untuk persepsi emosi dan juga menginterpretasikan informasi sensoris. Occipital lobe merupakan bagian paling belakang otak yang terletak di bawah tulang oksipitalnya tengkorak. Occipital lobe mempunyai visual cortex yang berfungsi untuk menerima informasi sensoris dari retina dan mentransmisikan informasi yang berhubungan dengan lokasi, data spasial, gerakan, dan juga warna dari objek. Occipital lobe juga mempunyai lateral geniculate body yang berfungsi untuk memperhitungkan ukuran, kedalaman, dan juga jarak tanpa menggunakan kalkulator. Bagian ini juga berfungsi untuk menentukan informasi warna, objek, dan juga pengenalan wajah dan mapping dari dunia visual. Bagian otak besar yang tidak kalah penting adalah cerebral cortex. Cerebral cortex terdiri dari gray matter yang merupakan jaringan syaraf. Cerebral cortex mempunyai lekukan yang disebut dengan sulcus dan juga lipatan yang disebut dengan gyrus. Banyaknya lipatan dan lekukan pada cerebral cortex memungkinkan untuk neuron yang meningkat jumlahnya dapat hidup di sini, sehingga informasi dapat diproses dalam jumlah yang besar. Bagian utama otak yang kedua adalah cerebellum atau otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar dan bertugas untuk memonitoring dan meregulasi perilaku motorik, terutama gerakan otomatis. Struktur ini juga penting dalam meregulasi postur dan juga keseimbangan tubuh.
Penelitian terbaru menyatakan bahwa otak kecil juga berperan dalam pembelajaran. Bagian utama otak yang ketiga adalah brainstem atau batang otak yang terletak di dasar otak. Area ini berfungsi untuk menghubungkan otak besar dan otak kecil dengan tulang belakang dan bertindak sebagai relay station untuk ketiga area tersebut. Batang otak bekerja dengan meregulasi fungsi-fungsi otomatis seperti siklus tidur, bernafas, suhu tubuh, pencernaan, batuk, dan juga bersin.